ada beberapa quotes yang menurut saya menarik. Orang pinter itu situasi dirinya adalah selalu belajar dari siapapun, dari apapun. Orang biasa, level-level standar mungkin kayak kita itu ya belajarnya dari pengalaman. Kalau orang bodoh merasa tidak perlu belajar lagi karena dia merasa sudah tahu semua jawaban. Jadi berarti apa? Orang yang merasa ngerti banyak hal, ngerti apapun itu sebenarnya orang tidak pinter. Karena berarti dia berhenti belajar. Padahal tadi manusia itu hakikatnya pengetahuannya sedikit. Kalau dia berhenti belajar ya dia tidak pinter lagi. Makanya dalam agama itu belajar itu wajib. Kok ada orang merasa pinter, berarti dia sudah tidak merasa perlu belajar lagi, dia meninggalkan kewajiban agama sebenarnya. Maka ayo serius nawa itu belajar. Di situasi apapun. Ayo sambil belajar. Kalau kita orang pinter berarti from everything and everyone. Dari apapun dan dari siapapun. Termasuk membaca diri kita tadi. Nah, let him that would move the world first move himself. Biarlah dia yang bercita-cita mengubah dunia, menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Sebelum kita memahami alam semesta, memahami kosmos, ayo memahami diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuat perubahan besar di muka bumi ini, pertama-tama ayo mengubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin melakukan apapun yang besar yang kita cita-citakan, kita harus orang pertama yang melakukan. Makanya tadi penting pengenalan diri di awal. Oh, masih ada. Sudah mau tak tutup ya. The greater the greater the difficulty, the greater the glory of overcoming. Jadi semakin besar kesulitan, semakin besar kejayaan yang kita rasakan dari menaklukkannya. Jadi jangan tanggung-tanggung mencari tantangan hidup. Semakin besar tantangan, semakin besar kebahagiaan yang kita rasakan kalau bisa menaklukkan. Pak, sulit Pak memahami diri itu. Tidak apa-apa. Justru karena sulit itu kebahagiaan kita akan berlipat kalau kita bisa paham tentang diri kita. Makanya tadi teman-teman tak suruh, yuk coba kamu kenali dirimu, kamu petakan dirimu. Bila perlu kamu tulis tentang dirimu. Satu langkah dalam hidupmu yang paling penting sudah kamu lakukan. Meskipun sulit. Paling tidak sekarang kamu dapat kebahagiaan. Oh ini toh aku itu. Seperti ini loh profilku ternyata. Nah ini kan membahagiakan. Sekarang kita kenal siapa diri kita. Baik, jadi malam hari ini paling tidak, makanya tadi saya bilang ini, malam hari ini pemanasan dulu, mumpung teman-teman baru libur, saya masih belum berani ngasih materi-materi berat. Meskipun kelihatannya sudah berat sekali tadi, tapi paling tidak malam hari ini kita sadar ternyata yang lebih penting kita pelajari pertama-tama adalah diri kita sendiri. Disitulah nanti kuncinya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan, apapun yang ingin kita raih. Tanpa pengenalan diri, bahkan cinta, kerja, hidup bersama akan menemukan banyak kendala. Jalan paling mudah dan paling mulia itu bukan menghancurkan orang lain, tetapi meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, meningkatkan dirimu.
Hari ini kan banyak orang yang fokusnya adalah menghancurkan yang lain. Dia ingin tinggi dengan cara menjatuhkan yang lain. Ya memang mungkin kalau kamu sukses menjatuhkan yang lain, kamu lebih tinggi dari dia, wong dia jatuh, tapi sebenarnya kamu tidak tambah tinggi, tidak tambah mulia. Maka ada jalan lebih mudah, atau Isis itu jalan paling mudah dan paling mulia adalah kualitasmu naik terus. Kemarin saya begini, sekarang saya lebih baik lagi, besok lebih baik lagi. Ini orang mulia. Jadi bukan jalan yang menghancurkan orang lain. Biarlah orang lain dengan perspektif dan gayanya. Untuk menunjukkan betapa aku lebih benar dari dia, tidak dengan cara jegal dia, tapi dengan cara tunjukkan bahwa kebaikanmu lebih banyak, kualitas dirimu lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu menyuruh fastabikul khairat. Berlomba saja dalam kebaikan, bukan tabrakan. Silahkan partaimu apa, jagomu siapa. Kalau ingin bertarung secara elegan, Quranik, improve yourself. Di pilihanmu. Jadi bukan dengan cara bongkar-bongkar menjatuhkan yang bukan pilihan. Baik, biar kamu jadi orang mulia. Kalau pakai quotes-nya Socrates ini. Nah, jalan untuk meningkatkan kualitas diri tentu saja diawali dari pengenalan diri dan secara istiqomah menguji diri. Itu satu-satunya jalan kita bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, meskipun begitu, kita sudah belajar terus, kita berusaha mengenali diri terus, menguji diri terus. Jangan lupa kata Socrates, true wisdom, kebijaksanaan sejati itu hadir ketika kita sadar how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Ketika kita sadar ilmu kita itu masih sangat sedikit. Baik tentang diri kita, tentang hidup ini, maupun tentang dunia di sekeliling kita. Makanya orang itu tambah pinter, biasanya tambah tawadhu. Bukan karena acting tawadhu atau memaksa diri tawadhu. Otomatis dia akan menunduk. Karena orang itu tambah pinter, tambah sadar, masih sangat banyak yang aku belum tahu. Jadi kan kita sering menyebut filsafat padi. Filsafat padi itu orang tambah berisi, tambah menunduk. Ini menunduknya bukan karena secara sengaja menunduk, tapi otomatis akan menunduk. Karena orang itu semakin pinter, dia akan semakin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu. Satu informasi yang kita dapat biasanya diikuti banyak pertanyaan mengiringi informasi itu. Sehingga terus menunduk. Mungkin tiba-tiba saya dapat informasi, Pak, yang biasanya ikut ngaji filsafat itu. Yang satu duduk di pojok utara, satu di pojok selatan. Sekarang jadian, Pak. Sudah nikah, Pak, misalnya. Ini satu informasi kan. Loh, satu informasi ini kan diiringi terus, kamu kan terus muncul banyak pertanyaan. Loh, nembaknya kapan itu? Terus ketemunya di mana itu? Kok bisa cocok seperti apa itu? Loh, pertanyaannya kan jadi banyak. Informasinya satu. Terus kamu sadar, ternyata saya itu banyak tidak tahunya. Tiba-tiba saja kok ada yang jadian. Loh, itu ilmu apapun, wawasan apapun kan situasinya nanti begini. Jadi kita dapat satu informasi, kita sadar, wah ini, loh terus ininya bagaimana, itunya bagaimana. Maka orang yang bijaksana itu orang yang sadar bahwa
ternyata ilmuku masih sedikit. Masih banyak hal yang harus aku tahu. Otomatis dia tidak berani mendongak. Orang itu berani mendongak karena merasa aku sudah tahu, aku sudah pinter, aku sudah tidak perlu diberitahu lagi. Nah, berarti kalau ada sikap seperti itu lawannya kebijaksanaan. Orang bijaksana itu orang yang sadar ilmunya masih sedikit. Dan Sokrates kan terkenal sekali bilang bahwa satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Itulah mengapa aku disebut orang bijaksana. Jadi nanti bagaimana sih cara kita membangun identitas, membentuk identitas, itu kalau secara filosofis juga bergantung pada filosofi hidup masing-masing orang. Dalam catatan saya, ketika orang membangun identitas itu berhubungan dengan cara dia memahami hidup. Nah, orang memahami hidup itu secara umum, ini secara umum saja ya, ada 4 gaya. Ada gaya fatalistik, ada gaya humanistik, ada gaya dualistik, ada gaya konstruktivistik. Fatalisme, humanisme, dualisme, dan konstruktivisme. Ini kita mulai belajar filsafatnya ini. Nah, dari perspektif fatalisme, menganggap ya hidup ini sudah sepenuhnya ada mekanismenya. Manusia itu tidak bebas di hadapan mekanisme-mekanisme ini. Termasuk siapa aku, konstitusi diriku, dan lain sebagainya itu ya sudah ada polanya. Kalau bahasa agama ya sudah ada takdirnya sendiri-sendiri. Nah, bagi orang yang perspektifnya fatalistik ini, ya dia isinya hidupnya adalah pasrah saja. Jadi kalau ada orang yang, Pak, saya mengalir saja lah, Pak, saya ikuti aliran hidup ini seperti apa. Nah, gaya seperti ini namanya gaya fatalistik. Ini saya tidak ngomong mana yang lebih benar, mana yang salah, mana yang pas ya. Ini perbedaan persepsi tentang hidup. Ada orang yang persepsinya fatalistik, sehingga dia gayanya cenderung pasrah saja. Kok bisa ya Pak ada orang yang gayanya fatalistik misalnya? Ya mungkin saja wong setiap orang itu sesuai dengan konstruksi sejarahnya masing-masing. Saya kasih contoh ya, misalnya kenapa kok ada orang fatalistik? Dalam ilmu kalam itu ada analisis misalnya tentang kenapa sih ajaran-ajaran, kalau dalam Islam itu ya Jabariyah misalnya. Jabariyah itu kan bahasa Arabnya dari fatalisme. Bahwa orang itu bisanya ya pasrah saja pada Tuhan. Kenapa ajaran ini bisa hidup misalnya di Timur Tengah? Zaman dulu misalnya. Nah, itu ada analisis begini karena konstruksi geografisnya Timur Tengah itu. Di situ kan banyak padang pasir, banyak. Jadi secara geografis itu manusia itu benar-benar tidak berdaya di hadapan alam. Kalau orang di padang pasir itu kalau kena badai pasir, kalau pas tidak ada air dan lain sebagainya, itu kan situasi yang tidak ramah untuk manusia. Berhadapan dengan situasi-situasi semacam itu terus-menerus, ya manusia kemudian cenderung pasrah. Ya mau gimana lagi kalau sudah situasinya begitu, geografinya begitu. Nah, ini sehingga ideologi seperti itu, pandangan seperti itu di sana hidup, diterima. Mungkin ini bisa dianalisis juga mengapa geografisnya Jawa itu seperti apa, kehidupan sosialnya masyarakat Jawa seperti apa, sehingga gaya hidupnya kok seperti itu. Nah, kembali pada identitas tadi, berarti ada orang yang memang pasrah saja, tidak pernah
merenung dalam, berpikir serius tentang bagaimana aku harus mengkonstitusi diriku, membangun identitasku. Ini gaya fatalistik. Ada persepsi kedua, gaya nomor 2. Ini gaya humanisme. Kalau dalam pandangan humanisme itu kan yang berpandangan bahwa hakikatnya manusia itu baik. Kualitas-kualitas dirinya baik. Secara fitrah manusia itu positif. Hanya orang-orang yang lupa, hanya orang-orang yang tersesat, yang tidak mau berpikir jernih, dan lain sebagainya, yang kemudian hidupnya jahat, hidupnya rusak, hidupnya kacau. Manusia itu aslinya baik. Nah, orang yang punya pandangan seperti ini, cara dia membangun diri, membangun identitas itu dengan cara apa? Mengaktualkan potensi kebaikan yang ada dalam dirinya. Jadi, hidup sebagai manusia. Kita sering pakai istilah manusia yang manusia. Karena manusia yang manusia itu pasti baik. Karena hakikat sifatnya manusia itu baik. Ini namanya humanisme. Jadi kalau ada orang, bagaimana sampean membangun diri, membangun identitas diri ya, saya tidak macam-macam, yang penting jadi manusia saja yang baik. Nah, memang jadi manusia itu pasti baik dalam perspektifnya humanisme. Ini ciri kedua, jadi pandangan tentang konstruksi identitas. Ada yang ketiga, ada orang yang punya pandangan dualistik. Jadi manusia itu tidak hanya punya unsur kebaikan, tapi dalam dirinya juga ada potensi keburukan. Di manusia itu tidak baik saja, ada baiknya juga ada buruknya. Jadi fitrahnya manusia itu ada ahsanu takwimnya, ada juga asfala safilinnya. Ada fujuroha, ada fujurnya, tapi juga ada watakwaha, ada takwanya. Ada positif, ada negatif. Nah, orang yang berpandangan dualistik seperti ini, cara dia memahami hidup, menjalani hidup adalah berjuang memenangkan yang baik dan menyingkirkan yang buruk. Jadi, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah mengalahkan yang negatif dan memenangkan yang positif. Ini gaya dualisme. Jadi yang dianggap negatif itu disingkirkan, dikalahkan. Bahkan ada sampai mengalahkan sisi diri kita yang negatif. Dalam pikiran tasawuf tertentu, misalnya ada pandangan, misalnya dalam manusia itu yang sisi cahaya itu sisi batin dalamnya, sementara sisi fisik lahiriah jasadiah itu sisi kegelapan. Maka yang lahiriah harus disapih, dikalahkan, sementara yang batin harus dimenangkan. Ini sebenarnya cara berpikir dualisme. Jadi membangun identitas diri dengan cara memilih sisi baik diri kita, menyingkirkan sisi buruknya. Nah, ini gaya yang ketiga. Nanti ada gaya yang keempat. Gaya yang keempat ini namanya konstruktivisme. Konstruktivisme ini asumsi dasarnya begini, manusia itu seperti kertas kosong. Teman-teman pernah mendengar istilah ini ya, manusia itu terlahir kosong, tergantung nanti dia diisi apa, diwarnai dengan apa, dibentuk menjadi apa. Jadi, kalau dalam Islam kan ada masyhur sekali hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi fitrah suci,
Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dua orang tuanya lah yang membuat dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Jadi manusia itu kosong, tergantung nanti dia dibentuk seperti apa. Ini namanya konstruktivisme. Identitas itu ya tergantung kitanya mau dibentuk seperti apa. Nah, itu konstruktivis namanya. Jadi cara membangun identitas itu ada gaya fatalistik yang sudahlah pasrah saja, tidak usah direka-reka, jalan saja. Ada yang gaya humanistik, yaitu mari kita hidup sebagai manusia yang manusia. Karena karakter kemanusiaan itu baik. Ada yang milih, mari yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang baik-baik yang kita ambil, dualistik. Ada yang konstruktivis, mari kita bangun diri kita sesuai cita-cita, ideal, keinginan kita. Nah, ini pandangan konstruktivis. Jadi ini perspektif-perspektif teman-teman ketika kita ingin membangun identitas diri. Ada lewat jalur fatalistik, humanistik, dualistik, dan konstruktivistik. Oke, kita lanjutkan. Kalau dalam ilmu psikologi itu, tentang pengenalan diri itu kita dikenal ada 4 wilayah. Ada wilayah yang terbuka, ada wilayah yang tersembunyi, ada wilayah buta, dan ada wilayah yang tidak diketahui. Jadi ada wilayah open, ada wilayah blind, ada wilayah hidden, dan ada wilayah unknown. Wilayah open itu, wilayah yang terbuka itu sesuatu yang orang tahu, aku juga tahu. Misalnya, saya itu cerewet. Aku tahu aku itu cerewet. Orang lain juga tahu kalau kita itu cerewet, misalnya. Nah, ini I know. Others juga know. Tapi ada wilayah yang hidden, tersembunyi. Wilayah tersembunyi itu yang aku tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya kita sendiri di kos. Aku tahu, aku itu kalau bangun tidur mesti kesiangan. Tapi karena aku di kos sendirian, tidak ada yang tahu. I know. Tapi others don't know. Ini namanya wilayah hidden. Ya nanti kalau kita ceritakan ke orang lain jadi tahu. Ada wilayah blind. Wilayah blind itu wilayah buta yang kita tidak melihat itu. Ini wilayah yang I don't know. Aku tidak tahu. Tapi others know. Orang lain tahu. Ini untuk hal-hal yang tidak kita sadari. Misalnya kita itu mudah tersinggung kalau pas lapar misalnya. Kita mungkin tidak perhatian dengan itu. Pokoknya tidak sadar saja. Kalau lapar kita tersinggungan misalnya. Nah, ini orang lain mendeteksi. Wah, anak ini kalau lapar mengerikan ini. Kita tidak tahu. Orang lain tahu. I don't know. Tapi others know. Itu namanya wilayah blind. Nanti ada wilayah unknown. Wilayah unknown itu orang lain tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Ini perlu pendalaman untuk menggali. Yang mungkin perlu waktu juga untuk mengenali. Ternyata aku ini, bisa itu, punya kualitas ini. Itu wilayah unknown. Ini kita perlu kontemplasi, perlu refleksi lebih dalam. Boleh nanti kalau ada teman, ada sahabat, saling menilai, kalau yang sudah punya pasangan mungkin bisa suami istri atau teman sakos yang di kamar itu saling mengenali diri. Jadi coba ditulis ya, yang kamu ngerti tentang aku. Nanti aku nulis yang aku ngerti tentang kamu. Nanti saya juga nulis aku tentang aku, kamu nulis juga tentang dirimu. Nanti kita cross check sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang open, mana yang hidden, mana yang blind. Nah, setelah itu monggo masing-masing melakukan muhasabah, refleksi, kontemplasi sendiri-sendiri untuk menggali, siapa tahu ada wilayah yang unknown, yang tidak diketahui. Ini salah satu jalan kita untuk memahami diri, mengenali diri, membangun identitas. Baik, jadi itu isu yang lain dalam
kita memahami diri, mengenali diri, membangun identitas diri. Kita lanjutkan. Ada lagi pandangannya William James. William James ini punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku. Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku. Bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang permisif, menganggap dirinya itu baik terus. Padahal hakikatnya dirinya itu buruk. Dirinya itu suka bohong. Tapi dia merasa, loh, kebohonganku itu kan beralasan. Kebohonganku demi kebaikan. Sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia bohong. Sebenarnya dia ini pembohong. Tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda, mungkin dia tidak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya, ya dianggapnya, orang ini mungkin terpaksa bohong misalnya. Itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka kata William James, ketika 2 orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau 2 orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian 2 lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku. Ini kan 2. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Itu kan 2 lagi, berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata, itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata, tapi 12 mata. Jadi yang 2 orang pertama ini, aku menurut diriku masing-masing, 2 orang kedua, aku menurut masing-masing kita menurut orang lain, dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan 2, jadi 6, matanya 2, jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi, memahami diri, coba didalami lagi. Di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Nah, menarik kalau teman-teman bisa mengajak teman yang lain, misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku itu seperti apa sih? Kalau menurutku aku itu seperti ini. Kalau menurutmu sama enggak seperti itu? Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa. Jadi membaca diri yang sifatnya jiwa tadi, soul tadi, akhirnya perhatikan 4 hal. Yang pertama behavior, yang kedua personality, yang ketiga attitude, yang keempat persepsi. Behavior itu kebiasaan, perilaku yang sudah mendarah daging. Ini behavior, ini pola kepribadian. Personality kepribadiannya, attitude itu kebiasaan yang sifatnya temporer, insidental. Misalnya, saya itu orangnya lembut, tidak mudah marah, tapi dalam situasi saat ini ada kasus ini, saya marah ini. Itu attitude.
berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan pikiran saat ini. Tapi kalau behavior itu karakter, perilaku yang menetap. Persepsi. Jadi ini 4 hal. Coba cermati behavior kita, personality kita, attitude kita, persepsi kita. Behavior berarti melihat apa? Yang pertama motivasi. Jadi apa sih yang membuatmu bergerak? Yang membuatmu melakukan sesuatu? Saya Pak, kalau sudah urusan keluarga, saya akan berani mengorbankan apa saja. Ini motivation. Kalau saya untuk ilmu, Pak, habis berapapun tidak masalah. Beli buku, meskipun uang habis, untuk makan nanti-nanti tidak masalah. Ada motivation. Coba cermati, kalian yang termotivasi itu kalau pas apa? Saya, Pak, kalau urusan saya sendiri sih, saya biasa. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan orang yang saya cintai, saya berani mati. Banyak yang dicintai kan tidak mesti pacar, ya macam-macam. Nah, itu motivation namanya. Coba cek dalam dirimu, yang membuatmu termotivasi apa? Yang kedua, coba perhatikan modes of thinking, caramu berpikir. Pak, saya itu orangnya realistis, Pak. Kalau belum lihat faktanya, saya tidak percaya dulu. Saya itu orangnya agak sensitif, Pak. Jadi saya main perasaan. Orang ngomong apa saja, saya tidak peduli. Saya rasakan saja. Orang ini kira-kira jujur apa enggak. Nah, itu modes of thinking. Kalian tipe yang bagaimana dalam berpikir? Saya itu isi going kok Pak. Yang penting jalan saja lah. Tidak perlu terlalu banyak direnungi. Yang penting nanti belajar sambil jalan. Itu modes of thinking. Kalian seperti apa? Nanti ada modes of acting. Gaya bertindak. Aku itu biasanya begini. Yang saya lakukan ini loh. Kalau pas tersinggung saya begini. Kalau pas marah saya begitu. The mode of acting. Saya itu dari 24 jam, malesnya 18 jam. Misalnya. Sisanya 6 jam tidur. Bisa itu mode of acting, itulah aku. Ya, enggak apa-apa, yo harus jujur ya dibacanya. Oke, jadi saya itu kalau males sih enggak Pak, cuma rebahan saja seringnya. Itu bisa 12 jam sehari. Tapi kan rebahan saya produktif Pak. Sambil rebahan kan saya pegang HP Pak. Nah, yes monggo kamu baca coba mode of acting. Kemudian mode of interacting, hubunganmu dengan yang lain, berinteraksi. Caramu bergaul, caramu berinteraksi dengan orang. Ini behavior, coba dicermati hal-hal. Kalau sudah personality ini ya kepribadian. Trait itu sifat-sifatmu apa? Faktor, hal-hal yang mendorongmu, mempengaruhimu apa, dan self-monitoring, penguasaan dirimu. Jadi bagaimana kamu memonitor, mengontrol dirimu terus-menerus, itu personality. Setelah itu attitudes. Attitudes itu pemikiran, perasaan, emosi. Seperti apa sih yang muncul dalam dirimu kadang-kadang di peristiwa-peristiwa tertentu. Terus persepsimu. Persepsi itu caramu memahami sesuatu. Ada stereotype. Misalnya, saya kalau orang dari suku sana itu menurut saya begini, Bapak. Itu persepsi. Kalau sudah ngomong agama itu menurut saya sudah privat itu, Pak. Tidak usah dibawa-bawa ke publik. Ini stereotype. Kemudian ada selective perception. Orang itu kan dunia ini luas macam-macam. Orang itu dengan sudut pandang tertentu yang dilihat tertentu saja. Misalnya ngaji ini kan variabelnya banyak. Cuma kalau ngaji di sana dapat apa sih? Dapat kopi. Walah cuma kopi. Itu yang dilihat hanya itunya saja. Selective perceptionnya. Kadang-kadang kan orang itu ada yang dari sekian banyak
jam ngaji misalnya 2 jam ngaji yang dilihat hanya bagian pembukaannya saja. Wah, pembukaannya pakai bahasa Arab itu berarti sudah tidak egaliter, itu sudah misalnya. Selective perception. Orang itu biasanya memang memframe sesuai kepentingannya. Nah, yang ketiga proyeksi-proyeksi. Proyeksi-proyeksi itu caramu membaca sesuatu kamu bawa kemana, itu proyeksi. Ngaji ini menurutmu maknanya apa sih, untuk apa sih, itu berhubungan dengan proyeksi. Terus ekspektasi. Ekspektasi itu harapan, keinginanmu. Nah, kayak ngaji ini kan kalian selain mengikuti kan juga ada ekspektasi. Mungkin ada yang Pak temanya mbok yang tasawuf saja Pak, yang filsafat ruwet saya Pak. Atau kalian ekspektasi, harapanmu. Tema ini kok nggak dibahas-bahas sih Pak. Pak mbok yo macam-macam harapanmu. Itu ekspektasi. Coba kamu cermati ya, dalam hidupmu kamu ada harapan apa? Terus interest, kepentingan-kepentingan. Dan atribusi. Atribusi itu keterhubungan di koneksi-koneksimu, kemana saja. Itu atribut yang kamu anggap penting untuk disambung itu apa? Yang kamu anggap penting untuk kamu jadikan teman, kamu jadikan pendukung, kamu jadikan. Itu hubungannya dengan atribusi. Nah, ini materi-materi analisis diri. Coba nanti kalian cek ya. Ini saya ngumpul dari berbagai sumber. Makanya ada 2 syarat menguji diri itu. Yang pertama feedback. Yang kedua coachability. Istilahnya menarik ya, coachability. Kata dasarnya memang coach. Jadi feedback itu siaplah diberi masukan. Terbukalah untuk menerima umpan balik. Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita. Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain. Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita atau memecat kita atau mempromosikan kita, percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya. Itu karena pandangan mereka terhadap kita. Maka kita perlu tahu itu. Itu namanya feedback dari mereka. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawasau bil haq. Saling menasehati, saling memberi feedback. Aku bagaimana kalau engkau menurutku begini. Itu memberi feedback. Cuma feedback ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada mentalitas coachability. Coachability itu maksudnya kalian harus siap di coaching, siap dilatih, siap diberi masukan. Banyak orang yang apatis, tidak bisa dinasehati. Ya tidak ada gunanya feedback. Jadi tidak ada gunanya watawasau bil haq tadi kalau kita tertutup. Jadi coachability itu kita mau mendengar, mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri. Kayak kalau latihan itu loh, kalau kalian ada coach terus ngasih masukan, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita kan terbuka untuk perbaikan diri. Lawannya coachability itu defensif. Defensif itu tidak mau menerima masukan karena menganggap dirinya sudah pasti benar, sudah pasti baik. Sombong, merasa sudah tinggi, atau cuek. Suka-suka kamu mau ngomong apa, aku juga suka-suka aku, harusnya cuek. Nah itu namanya tidak punya mental coachability. Orang cuek tidak bisa diberi masukan, ya tidak akan bisa berkembang lebih baik. Jadi ini diantara caranya menguji hidup,
Selain berpikir ke dalam, juga berpikir keluar. Mencari masukan, terbuka terhadap feedback.